Aplikasi pinjaman online yang menghubungi kantor kalian atau teman-teman kantor kalian, apakah ini adalah termasuk pelanggaran dari aturan-aturan OJK? Apakah kalau sudah mereka menghubungi kantor kita, maka utang kita akan otomatis lunas karena mereka telah melakukan pelanggaran? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah pinjol yang menagih, dan menagihnya itu mungkin nggak ngenain banget, bikin malu kita karena nagihnya ke kantor kita. Oke, apakah ini pelanggaran? Jujur, melalui surat edaran OJK, penagihan itu nggak boleh diwakilkan, nggak boleh ke orang lain, atau dilakukan di tempat umum. Harusnya sesuai dilakukan di yang terdaftar, yang mungkin nomor telepon pribadi juga nggak boleh ya ke nomor telepon teman kita yang tidak didaftarkan sebagai kontak darurat. Nah, kontak darurat masih oke lah, karena kan kita dengan sukarela ngasih informasi tersebut. Bagaimana dengan kantor? Nah, di kantor itu sebenarnya mungkin sah saja kalau menghubungi teman-teman, tapi menanyakan keberadaan teman-teman aja. Bisa nggak bicara tanpa ada embel-embel ngasih tahu dari aplikasi apa, tanpa ada embel-embel untuk ngasih tahu kalian punya utang berapa, dan tanpa ada unsur mempermalukan nasabah. Nah, itu mungkin masih sah saja. Tapi kebanyakan kan nggak gitu. Kebanyakan kan memang sengaja dibikin untuk buat kalian malu, buat kalian panik, buat kalian itu pengen pokoknya segera harus dilunasi lah. Kalau nggak kayak gini, bikin malu nih di kantor. Nah, itu adalah tujuan mereka. Sehingga banyak juga oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab itu ngumbar aib. Tolong dong, ini ada utang sekian-sekian, tolong disampaikan untuk dibayar. Tanpa harus mencari kalian. Nah, itu kan yang ngeselin ya. Bukannya nyari kita atau mau pengen ngobrol sama kita, tapi mereka tujuannya cuman untuk menyebarkan, ya, kalau kita ini punya utang dan kita masih punya tanggungan. Nah, itu yang melanggar aturan. Karena itu menjatuhkan harkat martabat nasabah juga. Karena itu termasuk penyebaran juga. Masalah hutang kan privacy ya. Harusnya memang tidak disebarkan kepada pihak-pihak yang tidak ada kaitannya. Dan parahnya lagi juga sering ganggu-ganggu kantor yang menyebabkan juga ya orang kantor tidak nyaman, dan mungkin HRD juga tidak nyaman, sehingga menjadi masalah atau kasus buat kalian yang ada di kantor. Dan ini berhak untuk teman-teman laporkan ya. Karena mengganggu ketenangan kalian, mengganggu pekerjaan kalian secara profesional yang tidak ada hubungannya dengan utang, itu boleh teman-teman laporkan. Karena kalau didiamkan aja, kadang ngeselin. Kadang ada juga yang sampai ngirim-ngirimin pemadam kebakaran ke kantornya, sampai ngirim-ngirimin karangan bunga, dan ya mungkin kalau misalnya udah dibayar kan masih mending ya. Ini bikin-bikin karangan bunga, bayarnya di tempat, dan lain sebagainya kan bikin malu gitu ya. Bikin karangan bunga, ya, ada yang mendoakan meninggal dan lain sebagainya, nah itu kan udah keterlaluan. Jadi, kalau sampai hal ini terjadi, ada indikasi mereka itu mau mengganggu pekerjaan kalian, segera untuk dilaporkan. Jangan diem aja. Ya mungkin sebagian dari teman-teman malas ya lapor ya, karena mungkin, wah percuma nih lapor, kayaknya nggak bakal ditangkepin deh. Nah, jangan kayak gitu. Ketika kalian mulai berpikiran seperti itu, maka teman-teman nanti akan membuat para oknum-oknum DC ini makin merajalela. Mereka merasa, kayak gini aja enak gangguin. Maksudnya mereka nggak akan merasakan dampak gitu. Kita harus wajib untuk melaporkannya. Minimal ke OJK dulu, terus kemudian ke bagian pinjolnya, meskipun lama ditangkepin. Kalau terus kalian bisa tambahkan juga ke surat pembaca atau share di sosial media. Nah, share di sosial media tentu saja buat sebagian orang akan merasa, wah nggak mungkin lah. Ini kan sama aja kayak kita ngumbar aib di sosial media gitu kan. Tapi ya itu yang harus kita lakukan kalau memang udah keterlaluan. Dan satu hal lagi yang paling penting, ya teman-teman mungkin bisa tulis di surat pembaca. Ya, ada kok media-media surat pembaca online yang gratisan seperti mediakonsumen.com, itu teman-teman bisa ulas dan tulis di sana, sertakan bukti-bukti. Jadi biar ya pinjolnya bisa gercep untuk nanggepin permasalahan kalian. Kalau cuma laporan doang, takutnya nggak ditangkep-tanggepin nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.